Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya, topik B, dengan materi memangnya wujud materi seperti apa? Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan gambar. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Apa itu materi? Materi atau benda adalah segala sesuatu di alam yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Jenis-jenis materi antara lain ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tahukah kalian bahwa ketiga golongan materi yaitu padat, cair, dan gas memiliki sifat-sifat yang berbeda? Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat materi? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, karakteristik benda padat. Mari lakukan bersama. Seperti apa karakter benda padat? Alat dan bahannya ada batu, kayu atau besi, kertas, botol plastik, serta plastisin. Langkah percobaannya: 1. Ambillah batu atau kayu, besi, kelereng, lalu coba tekan kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. 2. Ambillah kertas, kemudian coba robek atau gunting kertas atau karton tersebut, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Menurut kalian, apakah kertas atau karton itu bisa kembali menjadi bentuk semula? Dan yang ketiga, ambillah botol plastik, kemudian remas botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikannya menjadi seperti bentuk semula. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? 4. Ambil plastisin, lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu, cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin. Selamat mencoba. Mari refleksikan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian apakah perbedaan antara batu, kayu, besi, dengan kertas, botol plastik, dan plastisin? Jawabannya, batu, kayu, besi sifatnya keras dan bentuknya sulit diubah. Sedangkan kertas atau karton, botol plastik, dan plastisin sifatnya lunak dan bentuknya mudah diubah. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian ketika batu atau kayu, besi maupun kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Jawabannya tidak. Batu, kayu, besi, atau kelereng bentuknya tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol. Pertanyaan yang ketiga, apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Jawabannya, tidak semua benda padat volumenya bisa dibuat menjadi lebih kecil. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan karakteristik benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya. 2. Volume atau ukurannya tetap. 3. Tidak dapat dimanfaatkan. 4. Partikel atau zat penyusunnya sangat rapat. Serta 5. Gaya tarik antar partikel penyusunnya kuat.
Yang kedua, karakteristik benda cair. Mari lakukan bersama. Seperti apa karakter benda cair? Berikut adalah percobaannya. Alat dan bahan: 1. Botol plastik bening, 2. Gelas transparan, 3. Wadah transparan, 4. Pewarna makanan, dan 5. Air. Langkah percobaannya: 1. Siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. 2. Siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. 3. Tuangkan air ke dalam setiap wadah. 4. Saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. 5. Buang air pada wadah transparan, lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan ke dalam wadah transparan. Selamat mencoba. Mari refleksikan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca atau plastik, dan wadah transparan? Jawabannya, iya. Di dalam botol air berbentuk botol, di dalam gelas air berbentuk gelas, di dalam wadah air berbentuk seperti wadah. Pertanyaan yang kedua, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawabannya tidak. Bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah volume air berubah-ubah? Jawabannya tidak. Volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Jawabannya, beras termasuk padatan, karena bentuk butiran beras tetap, tidak berubah-ubah meskipun berada di wadah yang berbeda-beda. Dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan karakteristik benda cair antara lain: 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. 2. Volume atau ukurannya tetap. 3. Dapat mengalir dari tempat tinggi ke rendah. 4. Menekan ke segala arah dan sulit dimampatkan. 5. Dapat meresap melalui celah kecil atau daya kapilaritas. 6. Partikel penyusun agak renggang. Yang ketiga, karakteristik benda gas. Mari lakukan bersama. Seperti apa karakter benda gas? Berikut percobaannya. Alat dan bahannya: 1. Balon ada 2 buah, botol plastik 2 buah, cutter atau pisau, dan penggaris. Langkah percobaannya: 1. Pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol. 2. Cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah balon mengembang. 3. Lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau, solder maupun kawat panas sebesar sekitar 5 mm. 4. Cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahapan nomor 2. 5. Letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat. Kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang, apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balon. 6. Tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kamu buat. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada balon. 7. Posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar di samping pada buku kalian. 8. Ulangi tahapan nomor 5, amati apa yang terjadi pada botol kosong tersebut. Dan yang ke-9, masih pada posisi gambar nomor 2, sekarang tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya, lalu amati apa yang terjadi pada balon. Selamat mencoba. Selanjutnya, mari refleksikan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Tentunya jawabannya bervariasi tiap anak. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Jawabannya iya.
Buktinya adalah balon dapat menggelembung. Bukti lainnya adalah udara dapat menggeser botol yang menghadap lubang. 3. Menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Jawabannya, benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati. Gas dapat mengalir, volume gas berubah-ubah. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan karakteristik benda gas antara lain: 1. Bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. 2. Volume selalu berubah dan memenuhi ruangan. 3. Dapat mengalir. 4. Menekan ke segala arah dan mudah dimampatkan. 5. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 6. Partikel penyusun sangat renggang. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tabel berikut ini memberikan gambaran perbedaan sifat zat yang berbentuk padat, cair, dan gas. Kalian dapat membaca sifat-sifat benda pada tabel berikut ini. Setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.